Kalau tidak ada, kita maju ke bagian tambahan, yaitu maratibul mad far'i wa qaidah aqwas sababain. Ini tambahan yang tidak ada pada matan Tuhfatul Atfal. Kenapa dimasukkan dan dibahas? Karena memang dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan mad. Begitu. Urutan mad far'i berdasarkan kuat lemahnya menurut jumhur, mayoritas ulama adalah mad lazim, muttasil, arid li sukun, munfasil dan badal. Ini jumhur. Kalau zaman sekarang kayaknya udah ada kesepakatan, udah nggak ada yang berbeda pendapat. Yang zaman dulu yang ulama masih beda pendapat mana yang lebih kuat. Kalau sekarang sepertinya sudah tidak ada perbedaan pendapat. Seperti perkataan dari Syekh As-Samanudi, beliau mengatakan aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Aqwal mududi, maka mad yang paling kuat itu adalah mad lazim. Famattasal kemudian muttasil, fa'aridun kemudian mad arid disukun, fadhun fisalin kemudian mad munfasil, yang terakhir adalah mad badal. Sebagian ulama yang menambahkan lagi di bawahnya itu, ada nggak di situ tambahannya? Iya, madlin, ya. Menambahkan madlin. Madlin itu mad yang paling lemah. Bahkan kebanyakan ulama menilai bahwa madlin itu lebih lemah daripada mad asli. Kenapa? Karena mad asli wasol aja ada madnya. Begitu. Mad asli itu wasol ada madnya. Tapi madlin wasol madanna gitu ya. Sebagian ulama ada madnya, tapi kebanyakan ulama menilai bukan mad, dia lin saja. Begitu. Makanya lin dianggap mad yang paling lemah, bahkan lebih lemah daripada mad asli. Begitu. Kenapa kemudian mad lazim itu dianggap mad yang paling kuat? Karena sebabnya adalah sukun. Kenapa sebab sukun itu dianggap sebab yang paling kuat? Karena sebab sukun ini yang dapat membuat mad menjadi sangat-sangat khofa. Jadi sukun itu membuat mad menjadi sangat khofa dinilainya. Sehingga mau nggak mau madnya harus dikuatkan dengan lebih kuat lagi, sehingga para ulama sepakat harus dibaca 6 harokat. Begitu. Sedangkan hamzah membuat mad khofa tapi tidak sekuat sukun. Maka secara sebab yang paling kuat adalah sukun, kemudian hamzah, kemudian makna. Urutannya begitu, ya. Hamzah, sukun paling kuat, hamzah berikutnya, kemudian makna. Dan para ulama membedakan sukun yang satu kata, sukun yang dua kata, hamzah yang satu kata, hamzah yang dua kata. Sukun arid, sukun lazim juga dibedakan. Maka kemudian muncullah teori ini bahwa mad yang paling kuat adalah mad lazim, mad muttasil, mad arid li sukun, munfasil, badal, dan terakhir mad far'i yang paling lemah adalah mad madlin. Baik. Apa faidahnya? Manfaat mempelajari maratib mad far'i dan kaidah aqwas sababain. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita bisa menjaga dua kaidah. Ada dua kaidah yang mesti dijaga tapi jarang diketahui bahkan oleh para pengajar tajwid sekalipun. Pengajar tajwid sekalipun jarang yang mengetahui kaidah ini. Padahal dalam kitab-kitab tajwid ada. Bahkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam As-Suyuti ada. Begitu. Cuma jarang yang mengetahui. Apa kaidah pertama? Apabila dua jenis mad yang sama sebabnya bertemu pada satu bacaan, maka yang lemah tidak boleh dibaca lebih panjang dari yang kuat. Ini sudah kita bahas ya, saat membahas muttasil dengan munfasil, lazim arid li sukun dengan lin. Kaidah pertama, kemarin sudah kita bahas, nanti akan kita ulang sedikit. Kaidah kedua, kalau ada beberapa sebab terkumpul pada satu mad yang sama, maka amalkan yang kuat, tinggalkan yang lemah. Jadi ternyata kadang ada saat madnya satu tapi sebabnya banyak, ngumpul sebabnya itu. Terus mana yang diamalkan? Maka yang diamalkan adalah yang paling kuat. Yang lemah ditinggalkan. Kalau sama ya, kalau sama tinggal diamalin bareng aja. Nggak ada masalah. Baik. Kita masuk ke aplikasi kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama tadi? Apabila ada mad yang kuat dan lemah, maka yang kuat tidak boleh lebih pendek, yang lemah tidak boleh lebih panjang. Kasus pertama, kalau yang kuatnya berada sebelum yang lemah, maka yang lemahnya jangan lebih panjang. Maksimal hanya sama saja. Contoh, kita pengen baca la wala usallibannakum ajma'in. Berapa harokat tuh? 2 harokat. Maka kalau kita waqaf qalu la dhair, enggak boleh lebih panjang daripada 2 harokat. Kenapa?
Karena mad arid disukun lebih kuat daripada madlin. Karena mad arid disukun lebih kuat daripada madlin. Maka madlin di la dhair nggak boleh dibaca la dhair. Kenapa? Karena mad arid sebelumnya kita hanya baca 2 harakat. Tapi kalau mad arid yang kita baca 4, la dhairnya boleh milih, silakan. 2 boleh, 4 boleh. Yang penting konsisten ya. Begitu. Berarti begini urutannya, kalau arid li sukun kita baca qasar, maka lin hanya baca qasar. Kalau arid li sukun dibaca tawassut, maka lin boleh memilih antara qasar dengan tawassut. Kalau arid li sukun kita baca tul, maka lin boleh dibaca qasar, tawassut ataupun tul. Kata siapa? Kata Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Ada penjelasan dalam kitab An-Nashr. Udah di-share juga kalau nggak salah ya? Iya. Bukan yang saya milah, yang pas bab ini. Screenshot pas bab ini udah share belum? Belum. Nanti ada screenshot, saya pernah bikin screenshotnya. Ya. Jadi pas bab ini. Pernah bikin tulisan juga. Ringkas. Sebaliknya, kalau yang lemah berada sebelum yang kuat, maka yang kuat harus dibaca sama dengan yang lemah atau lebih panjang. Ya, begitu. Contoh, misalnya saat kita wakaf pada lafaz dzalikal kitabu la raib. Maka kalau kita baca lagi fihi hudal lil muttaqin, enggak bisa. Kenapa? Karena arid li sukun yang berada setelah madlin lebih kuat. Maka harus dibaca dengan kadar baca yang sama atau lebih panjang. Berarti kalau raib sudah 6, dzalikal kitabu la raib, maka berarti muttaqinnya harus 6, enggak boleh kurang. Fihi hudal lil muttaqin. Begitu. Berarti kalau lin berada sebelum arid li sukun, kalau kita baca linnya qasar, aridnya boleh memilih qasar, tawassut atau tul. Kalau linnya tawassut, maka aridnya boleh memilih minimal tawassut, enggak boleh qasar. Tawassut atau isba atau tul. Linnya isba atau tul, maka aridnya hanya isba atau tul saja. Begitu. Ini adalah aplikasi kaidah pertama. Sebetulnya berlaku juga bagi mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Cuma dalam riwayat Syatibiyah mereka sama, jadi nggak perlu dibahas gitu. Sebetulnya sama berlaku. Jadi kalau misalnya ada riwayat nih, boleh milih mad wajibnya 4 sampai 6 misalnya. Mad jaiznya 3 sampai 5, maka aturan ini tetap berlaku nanti. Kalau ada riwayat yang boleh memilih. Begitu. Cuma kalau riwayat Hafs kan udah ada pasangannya. Ya udah nggak bisa diotak-atik sebetulnya. Begitu. Baik. Sekarang aplikasi kaidah kedua. Apa tadi kaidah kedua? Apabila dalam satu mad berkumpul beberapa sebab, maka amalkan yang kuat, tinggalkan yang lemah. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus paham dulu bahwa ada mad yang dia levelnya bisa naik turun. Mad apa? Mad arid lis sukun. Kenapa mad arid lis sukun levelnya bisa naik bisa turun? Sesuai dengan madhab yang dipilih. Dan itu ada kaitan dengan kadar, betul. Jadi ketika antum membaca arid lis sukun 2 harokat, maka antum memilih madhab yang menyatakan bahwa arid lis sukun itu sederajat dengan mad asli. Berarti level keberapa tuh? Di bawah mad badal. Begitu maksudnya. Ketika antum baca mad arid lis sukun 6 harokat, maka antum milih madhab yang menyamakan arid lis sukun dengan, berarti level berapa? Level paling tinggi. Nah begitu, itu maksudnya. Makanya kalau ada orang yang baca arid lis sukun nggak konsisten, itu mau ngambilin madhab yang mana gitu. Jadi susah nanti ketika ketemu ini. Tapi kan para qori-qori internasional juga bacanya nggak konsisten. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya. Karena teori ini ya udah disusun oleh para ulama dalam kitab-kitab dan sudah kokoh. Di An-Nashr ada, di Al-Itqan ada, Syekh Aiman Suwaid menjelaskan, kitab-kitab kontemporer gitu ya. Taisirur Rahman ada. Tapi saya juga heran, kenapa kok banyak yang luput membahas masalah ini. Banyak yang luput bahas masalah ini. Karena kebanyakan itu terlalu fokus pada matan-matan ringkas. Seperti misalnya di Samanudi. Kan Samanudi bilang dibaca 4 boleh, 6 boleh. Gitu aja udah selesai.
kalau berkumpul itu. Padahal enggak sesederhana itu sebetulnya kalau kita lihat rincian dari para ulama. Begitu. Dan juga sama sebetulnya berlaku pada mad jaiz munfasil, bisa naik bisa turun. Cuma karena lagi-lagi mad jaiz munfasil kita disamakan dengan mad muttasil, jadi nggak perlu dibahas. Langsung saja contoh kasus. Gimana contoh kasusnya? Misalnya berkumpulnya mad lazim dengan mad badal. Di mana mad badal? Kalau dilihat hamzah depannya. Di mana mad lazim? Kalau dilihat sukun dan tasydid, kan begitu. Berarti mana yang diamalkan, lazim atau badal? Lazim, karena badal lebih belum daripada lazim, selesai. Maka di sini nggak bisa dibaca 2, nggak bisa dibaca 4. Begitu maksudnya. Harus dibaca 6. Karena yang lemah harus ditinggalkan. Kan kalau badal bisa 2, bisa 4. Kalau kita anggap ini adalah mad badal, maka berarti boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat. Tapi dalam kaidah berkumpulnya sebab nggak bisa. Hanya satu yang diamalkan, yang kuatnya saja. Begitu. Hanya yang kuatnya saja. Apa yang kuatnya? Lazim. Maka di sini menjadi lazim semuanya. Begitu, ya. Kayak gitu. Begitu maksudnya. Ini kaidah yang kedua. Contoh berikutnya. Mad muttasil dengan mad badal. Di mana mad badalnya? Ri'a, itu mad badal. Mana mad muttasilnya? Annas. Ya kan? Mana yang diamalkan? Muttasil atau badalnya? Muttasil. Kalau muttasilnya 4, maka di sini diamalkan 4. Kalau muttasilnya 5, maka di sini diamalkan 5. Muttasilnya 6, di sini diamalkan 6. Badal 2 harokat berarti nggak bisa. Jadi ikut muttasilnya. Begitu ya? Seperti itu. Baik. Berikutnya, mad munfasil dengan badal. Lebih kuat mana munfasil dengan badal? Munfasil dengan badal lebih kuat mana? Secara umum munfasil, kecuali kalau kita baca qasrul munfasil. Kecuali kalau kita baca munfasilnya qasar. Karena kalau kita baca munfasilnya qasar, berarti munfasilnya mad tabi'i. Begitu. Kalau kita baca munfasilnya 2 harokat, mad badalnya 4 harokat. Di sini dibaca berapa? U-nya dibaca berapa? Saya perhatikan, saya ulangi. Kalau antum baca munfasilnya 2 harokat, mad badalnya 4 harokat, maka U dibaca berapa harokat? 2. Hah? U dibaca berapa? Gimana? Saya ulangi. Mad jaiz munfasilnya antum baca 2 harokat. Mad badalnya dari awal udah niatin mau 4 harokat. Pas baca U di sini baca berapa? 2 atau 4? Hah? U ke A, U ke A. U ke A, U ke A. Bukan ja-nya, bukan ja-nya, U ke A. Makanya tadi saya bilang U A, U A. Badalnya U. Kalau wasol jadi munfasil kan? Nah, saya mau nanya, ketika kita sejak awal diniatkan munfasilnya 2 dan badalnya 4, pas baca U berapa? 2 atau 4? Kenapa 4? Karena mad badal lebih kuat. Karena dalam keadaan itu mad badal lebih kuat. Kenapa mad badal lebih kuat kan, Nur? Masih bingung soalnya. Karena mad munfasil 2 harokat itu setara dengan mad tabi'i. Halo. Emang gak ada kan, ini mah satu dia doang. Satu dia doang. Ini mah tambahan. Sengaja saya karena kalau nanya yang sama dengan buku ya nggak ada tambahan pemahaman. Untuk meyakinkan bahwa benar-benar paham, saya ambil contoh yang lain begitu. Iya, tadi mungkin lebih fokus ke wajah. Ja-nya. Jangan makanya yang dimerahin U dan A gitu. Yang merahnya U dan A itu. Paham? Paham nggak? Coba. Misalnya mad jaiz munfasilnya pilih 4, badalnya pilih 6. Dibaca berapa U? Badalnya dibaca 6 dong. Hah? Kenapa 4? Karena mad jaiz saat itu lebih tinggi daripada badal. Mad badal itu mau 246 tetap dia. Levelnya nggak naik turun mad badal. Mad badal mau dibaca 246 tetap lemah dia. Bukan panjangnya yang dilihat ya, tapi levelnya. Perhatikan, yang dilihat bukan panjangnya tapi levelnya. Mad jaiz munfasil kalau dibaca 2 harokat turun levelnya. Jadi level mad tabi'i.
Kalau dibaca 4 harokat, ya dia di level mad jaiz munfasil. Begitu. Dipahami? Oh iya. Dipahami ya? Baik, Hasan. Kanur gimana? Coba, saya mau nanya. Coba, misalnya mad jaiznya dibaca 5. Misalnya mad jaiz dibaca 5. Mad badalnya dibaca 6. U dibaca berapa? 5 atau 6? Kenapa 6? Kenapa 5, Suf? Karena jaiz lebih kuat daripada badal. Ahsan, 5. Misal, mad badalnya dipilih 4. Mad jaiznya dipilih 2. U dibaca berapa? Kok 2? Kenapa 2? Mad jaiznya dipilih 2. U. Mad badalnya pilih 4. Maka U dibaca berapa? 1 wasol. Kenapa 4? Acuannya jangan angkanya, levelnya, maka itu saya bilang. Mad jaiz dipilih berapa? 2. Berarti kalau mad jaiz 2 harokat, dia berada di level apa? Tabi'i. Badalnya dipilih 4. Nah, dalam keadaan seperti itu, mana yang lebih kuat? Badal atau jaiz? Badal. Berarti diamalin 4 atau 2? 4. Oke. Sekarang saya mau nanya. Misalnya, mad jaiz munfasilnya dipilih 5. Badalnya dipilih 6. U dibaca berapa 1 wasol? Kenapa 6? Kenapa 6? Siapa yang lebih kuat? Dibaca itu 5. Hah? Dibacanya 5 apa 6 berarti? 5. Kenapa 5 bukan 6? Karena mad jaiznya Karena dalam keadaan seperti itu mad jaiz lebih kuat daripada mad badal. Maka ditinggalkan yang lemah. Bukan panjangnya tapi levelnya ya. Oke, Hasan. Tapi kalau yang 6 di setara dengan lazim enggak berlaku di badal. Enggak, badal enggak naik turun. Badal enggak ada kaidah naik turun badal. Badal itu segitu aja. Karena badal itu sebabnya sendirian dia. Mau disamain sama siapa? Iya. Badal itu mau disamain sama siapa? Naik level kemana gitu? Kemana naik levelnya? Kan gak ada sebab yang sama badal. Sukun arid kenapa bisa naik level ke sukun lazim? Karena sama-sama sukun. Mad jaiz munfasil bisa naik bisa turun karena ada kemungkinan kehilangan hamzah, ada kemungkinan hamzahnya disamakan dengan muttasil. Badal gimana? Gak ada, badal itu independen. Jadi badal itu dibaca 6 harokat karena dia sendiri, karena dirinya sendiri. Badal itu dibaca 6 harokat karena dirinya sendiri. Begitu. Terus kenapa levelnya nggak tinggi? Karena yang baca lebih dari 2 cuma 1 jalur. Jalur azraq dari Imam Warsh. Sisanya 2 harokat semua. Begitu. Makanya badal tetap lemah dia dihitungnya. Ya dari 1000 jalur cuma 1 yang baca lebih dari 2. Iya kan? Begitu. Baik. Contoh yang lain, ini yang populer nih. Yang populer yang sering ditanyain di Indonesia. Berkumpulnya muttasil dengan arid. Berkumpulnya muttasil dengan arid. Kalau kita lihat hamzahnya, maka dia kalau waqaf ya, kalau waqaf. Idza jaa. Pertanyaannya, sebab hamzah atau sebab sukun? Ya tergantung. Mana yang diamalin? Tergantung. Antum mau baca aridnya berapa? Kalau baca aridnya 6, maka berarti yang dikuatkan 6. Karena aridnya menjadi sukun asli, benar kan? Benar ya? Nah, gitu maksudnya. Cuma kalau kita lihat di matan Samanudiyah, di sini beliau hanya mengatakan boleh dibaca 4 atau 6 aja, gitu. Segitu aja. Enggak merinci. Nah, banyak yang terlalu fokus di matan. Padahal rinciannya enggak begitu. Maksudnya 4 atau 6 itu tergantung pilihan. Bahkan bisa juga pilih 5. Kalau misalnya muttasilnya 5, arid disukunnya 4, maka saat waqaf dipilih berapa? 5. Muttasilnya 5, aridnya 6, saat waqaf dipilih berapa? 6. Begitu. Paham ya? Nah, begitu. Seperti itu. Jadi makanya kenapa milih mazhab arid disukun itu penting. Kalau antum nggak konsisten, pilihnya mana? Basmalahnya 2, ayat pertamanya 4, ayat ketiganya 6. Terus antum pilih yang mana ketika waqaf di sini? Bingung kan? Nah, begitu. Maka harus konsisten. Baik ya. Jadi dalam keadaan seperti ini mesti melihat mad arid li sukunnya. Kenapa? Karena mad arid li sukun bisa naik bisa turun. Baik. Contoh kasus berikutnya.
Berkumpulnya mad arid lisukun dan mad badal. Arid lisukun dan badal. Berarti saat waqaf. Kalau dilihat depannya badal. Kalau dilihat waqafnya sukun arid. Gimana kalau waqaf? Coba misalnya badalnya 6. Aridnya 4. Saat waqaf pilih berapa? 4. Ahsan. Ya. Badalnya 4. Aridnya 2. Saat waqaf pilih berapa? Pilih berapa? 4. Karena arid disukun 2 itu di bawah badal. Nah, gitu ya. Gitu kan, paham ya? Oke, Hasan. Itu selesai. Mudah insyaallah. Contoh kasus terakhir ri'a. Ada 3 nih. Dilihat dari depan badal. Dilihat di belakang hamzah. Kalau waqaf sukun. Jadi apa dia? Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya tendang dulu yang paling lemah. Ente nggak usah ikut-ikutan ribut, yang paling lemah. Itu urusan yang kuat aja. Apa yang paling lemah di antara 3 ini? Badal. Udah badal tinggalin dulu. Baru tinggal tersisa apa? Arid sama mutasil. Udah sama-sama yang tadi. Kayak gitu. Ya, begitu. Pilihannya sama-sama yang tadi. Yang paling lemah udah nggak usah ikut-ikutan dulu gitu. Begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai berarti. Nah, ini kaidah ini yang jarang dibahas, jarang dipahami oleh para pengajar Al-Qur'an. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini 3 sebab di sini. Kalau mad yang mubalaghah itu Mad di mubalaghah mah dia makna. Dia makna, lemah dia. Sebab lemah dia. Ada tanyakan? Kalau tidak ada berarti dicukupkan sampai di sini untuk hari ini. Hari Senin kita Hidayatus Sibah dulu atau khotimah dulu? Khotimah sekarang aja lah kalau gitu lah ya. Supaya habis sekarang aja. Senin berarti langsung Hidayatus Sibyan, insyaallah. Khotimah. Judul khotimah nggak ada ya? Judul khotimah nggak ada. Jadi judul khotimah itu tambahan dari sebagian penerbit saja. Al-Imam Al-Jamzuri setelah mengatakan apa? Bab mad lazim, apa bait terakhir di mad lazim? Apa bab terakhir di mad lazim apa? Tadi bait terakhir di mad lazim apa? Dashtahar. Wa ijma'ul fawatihal arba'asyar silusan maqtoqa dashtahar. Nah, sampai dashtahar sini, maka kemudian tidak ada judul khotimah, enggak ada. Maka beliau langsung mengatakan wa tamma dzan-nazmu. Tamma itu selesai. Bahasa Indonesia tamat gitu. Tamat itu kalau muannats. Tamat itu muannats. Jadi kalau film tamma bukan tamat gitu. Filmnya udah tamat bukan, filmnya udah tamma. Kalau tulisan kitabah ya kitabahnya udah tamat. Nazam tamma. Wa tamma dan telah tuntas dzan-nazmu. Nazam ini bihamdillahi atas beriringan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ala tamamihi, atas terselesaikannya, bila tanahi, dengan pujian yang tanpa batas, pujian yang tak berujung. Maka kemudian di sini para ulama berbeda pendapat dalam susunan baitnya. Ada yang langsung menyebutkan abyatuha nadun badalidhinnuha tarikhuha busyra liman yutqinu. Tapi kalau kita lihat Fathul Aqfal,
Justru Abiyatuha itu paling belakang di Fathul Aqfal itu. Makanya saya letakkan ikutin Fathul Aqfal. Kenapa? Karena di kitab Fathul Aqfal setelah mengucapkan wa tamma bihamdillah bila tanahi, langsung beliau mengatakan tsumma sholatu apa? Betul ya? Tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i Ahmad. Langsung ini. Begitu. Jadi langsung ini di Fathul Aqfal. Di kitab Fathul Aqfal seperti itu. Jadi saya ngikutin susunan dalam kitab Fathul Aqfal. Seperti itu. Tsumma sholatu, kemudian salawat dan salam abadan selamanya ala khitam. Khitam di sini maksudnya adalah khatam, yaitu penutup. Bukan khatam, bukan cincin. Orang Ahmadiyah bilangnya cincin. Nabi itu cincinnya para nabi. Nabi Muhammad cincinnya para nabi. Maksudnya apa coba? Ditafsirin, ditakwil ya. Supaya apa? Supaya bukan jadi nabi terakhir sebenarnya. Orang Ahmadiyah begitu. Saya dulu waktu SMA ada teman Ahmadiyah, suka bawa-bawa brosur Ahmadiyah. Itu sama dia. Saya baca cincin, ngarang. Wah, yang biasa orang-orang yang awam itu bener ya biasa gitu. Apa sih? Wah, ngarang. Jadi saya udah ragu duluan itu. Jadi diambil dari kata khataman nabiyyin. Mereka menafsirkan khatam itu khatam. Apa khatam? Cincin. Nabi Muhammad adalah cincinnya para nabi, bukan penutup kata dia. Terus siapa nabi terakhirnya? Mirza Ghulam Ahmad, udah mati. Matinya sakit ya. Mengenaskan lagi sakitnya kan? Tahu sakitnya Mirza Ghulam Ahmad mengenaskan? Ya, sampai dia itu nggak bisa beranjak dari kasurnya, buang air kecil. Ala khitamil anbiya'i Ahmad, dan Ahmad sudah jelas. Para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Ahmad itu Muhammad. Nggak ada yang menafsirkan Mirza Ghulam Ahmad itu, nggak ada, kecuali orang-orang Ahmadiyah. Begitu. Ya, bahwa nama Ahmad disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, begitu. Ya. Misalnya apa? Misalnya Nabi ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara nama-nama beliau adalah, beliau mengatakan apa? Ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyut Tawbah wa Nabiyur Rahmah. Wa Nabiyut Tawbah. Ini udah jelas sekali. Ya, nama Ahmad itu disebutkan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ali wassahbi wa kulli tabi'i wal ali wassahbi wal ali wassahbi kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Juga semoga salawat dan salam ini sampai kepada Ali, keluarganya, sahabat adalah sahabatnya, kulli setiap tabi'i pengikutnya, wa kulli qari'in orang yang membaca, wa kulli sami' dan orang yang mendengarkan, membaca dan mendengarkan Al-Quran secara khusus. Baru kemudian ditutup dengan abiyatuha nadun badalidhinnuha abiyatuhu nadun badalidhinnuha tarihuha busyra liman yutkinha. Itu sementara ini yang lebih kuat, sepertinya itu yang lebih kuat. Jadi abiyatuhu tarihuha itu yang lebih kuat. Walaupun kalau di naskah dua-duanya ada. Abiyatuhu dua-duanya ada, tiga-tiganya ada. Abiyatuhu dua-duanya ada, abiyatuha dua-duanya ada, abiyatuhu tarihuha juga ada. Jadi yang pakai hu ada dua-duanya di naskah, yang pakai ha ada dua-duanya di naskah. Cuma kalau kita melihat penjelasan An-Nazim di Fathul Aqfal, sepertinya yang hu dua-duanya atau yang ha dua-duanya itu kekeliruan naskah. Sehingga kalau kita lihat penjelasan An-Nazim yang lebih tepat, wallahu a'lam. Sementara ini saya menguatkan yang lebih tepat adalah abiyatuhu dan tarihuha. Karena abiyatuhu kembali ke hadzan nazm. Abiyatu hadzan nazm nadun bada lidhinha. Tarihu hadhil kitabah busyra liman yatqinuha. Jadi yang satu mudzakkar, yang satu muannats. Allahu a'lam bishawab. Nanti antum bisa lakukan penelitian ulang mana yang lebih kuat, ya. Cuma sementara ini saya menguatkan abiyatuhu dan tarihuha, mengikuti penjelasan yang tampaknya seperti itu dari kitab Fathul Aqfal. Kalau abiyatuha tarihuhu ada
Nggak ada. Abiyatuha tarihuhu nggak ada. Yang ada dua-duanya hu, dua-duanya ha itu ada. Atau yang satu hu, yang kedua ha. Yang pertama ha, yang kedua hu belum. Saya belum dengar. Saya belum dapat. Nadun bada. Ini diambil dari apa? Nadun bada dan busyra liman yutqinuha. Ini diambil dari huruf abjadiyah. Tapi sebelum sana ada sedikit penjelasan bahwa bait ini ada yang meletakkan di bait ke-59, bukan bait terakhir. Adapun dalam kitab Fathul Aqfal, maka dia diletakkan di akhir. Maka saya ngikutin kitab Fathul Aqfal, begitu ya. Wallahu a'lam. Adapun nadun bada dan busyra liman yutqinuha itu adalah diambil dari huruf abjadiyah. Apa huruf abjadiyah? Huruf Arab kuno. Huruf abjadiyah itu huruf Arab kuno. Huruf abjadiyah. Di sini ada dua susunan, ada dua versi. Susunan timur abjad hawaz hutti kalamun sa'fas qurashat thakhal dhadhal. Adapun abjad barat abjad hawaz hutti kalamun sa'fad qarasat thakhal dhaghash. Siapa yang nyusun ini? Wallahu a'lam. Karena ini sudah ada sejak zaman Zahiliyah. Ada yang mengatakan abjad hawaz itu adalah nama-nama raja-raja zaman dulu. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Intinya ini tidak bisa terlacak siapa yang memulai menyusun ini. Demikian. Kalau yang hijaiyah kan jelas ya. Imam Nasr ibn Asr. Jelas. Kalau ini enggak. Kemudian dia disusun seperti ini untuk menunjukkan urutan atau angka. Yang angkanya kalau kita lihat misalnya ngikutin madhab timur, maka inilah angkanya, urutan angkanya. Abjad, hawaz. Alif bentuk, bukan suara, ya, bentuk. Jadi yang dinilai bentuknya, bukan suaranya. Bentuknya alif, mau dia jadi alif, mau jadi hamzah, bentuknya alif 1 poinnya. Bentuknya ba 2. Bentuknya ya 10. Mau dia sebagai mad ataupun sebagai ya, bentuknya ya 10. Makanya ketika kita masuk di nadun bada, maka di sini bentuknya, dalnya berapa? Dalnya 1. Nadun bada. Maka di sini ada berapa huruf? Nun, dal, ba, dal, alif. Nun 50, dal 4, ba 2, dal berikutnya 4, dan alif 1. 61. Maka ini adalah jumlah bait dari Tuhfatul Atfal, 61 bait yang disusun dengan rumus irama Bahr Rojaz. Tahun disusunnya adalah busyra liman yutqinuha. Busyra, di sini ada ya, ya-nya sebagai mad, tetap dihitungnya ya bukan alif. Ya, tulisannya. Busyra, ba shin ra ya 512, liman lam mim nun 120, yutqinuha 566. Maka kita jumlahkan, totalnya adalah 1198 Hijriyah. Wallahu a'lam bissawab. Inilah akhir dari Manzumat Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai an-nazim dan kita sekalian, serta menjadikan kita termasuk ke dalam ahlul Quran dan kelak Al-Quran hadir sebagai hujjah dan syafaat bagi kita di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai syarah Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah. Kelas tamat. Ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ditanyakan berarti kita cukupkan sampai di sini. Fanaqtah bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa madzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.